Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Reza Aska, channel dimana teman-teman semua bisa melihat review film kesukaan kalian. Ngomong-ngomong, kali ini kita akan mereview film tentang detektif yang handal tetapi ya agak sedikit cabul. Mau tahu keseruannya? Ayo langsung saja kita lihat film berikutnya. Kita lihat filmnya. Awal mula diceritakan dua detektif swasta yang bersahabat bernama Ryo Saeba dan Hideyuki Makimura. Dua detektif ini dikenal dengan nama City Hunter. Ryo menolong orang-orang yang mengontaknya dengan cara menulis huruf X, Y, Z di papan pengumuman stasiun Shinjuku. Ryo Saeba seorang sweeper di distrik Shinjuku, Tokyo. Pekerjaannya membersihkan jalanan dari penjahat dan membantu orang putus asa yang membutuhkannya. Kehebatan Ryo sudah tidak perlu dilakukan lagi, hanya satu kelemahannya, sifat mata keranjang dan mesum yang membuatnya sering bertingkah konyol. Suatu hari, ada seorang wanita yang bernama Mokori meminta bantuan kepada Ryo dan Makimura untuk mencari adiknya yang bernama Kurumi. Ryo dan Makimura pun menemukan Kurumi yang sedang disekap oleh beberapa pria di sebuah gedung. Ryo pun segera membebaskan Kurumi dengan meluncur dari atap gedung sehingga terjadilah perkelahian antara Ryo dan geng tersebut. Namun setelah Ryo berhasil mengalahkan geng tersebut, Kurumi malah berlari tidak ingin diselamatkan oleh Ryo. Makimura yang memperhatikan kejadian tersebut ikut membantu Ryo untuk mendapatkan Kurumi. Akhirnya Kurumi terdesak di sebuah gang kecil oleh Ryo dan Makimura. Akan tetapi tiba-tiba wajah Kurumi terlihat berubah dengan urat yang menjalar pada leher dan pipinya, yang kemudian bisa membuat Kurumi meloncat tinggi dan berhasil melarikan diri. Pada saat meloncat tersebut, Kurumi menjatuhkan dua buah tabung kecil berisi cairan berwarna biru. Makimura yang melihat hal itu langsung mengantongi tabung kecil tersebut tanpa sepengetahuan Ryo. Pada saat Ryo akan mengejar Kurumi kembali, tiba-tiba muncullah seorang polisi perempuan yang bernama Saiko menghadang Ryo dengan senjatanya dan bertanya tentang apa yang terjadi kepada Ryo dan Makimura. Namun Ryo malah menjawab Saiko dengan kelakuan konyolnya. Saiko mengingatkan kepada Ryo dan Makimura agar tidak membuat masalah di daerah kekuasaan sindikat Akutsu. Dari arah kejauhan, terlihat beberapa orang di dalam sebuah mobil sedang memperhatikan Ryo dan Makimura. Akhirnya, Ryo dan Makimura pun dilepaskan oleh Saeko. Ryo menawarkan tumpangan kepada Makimura untuk diantarkan ke sebuah kafe menemui adiknya yang sedang berulang tahun yang bernama Kaori. Setelah tiba di kafe itu, Makimura langsung menemui Kaori dan ingin berkata jujur kepada Kaori kalau ia itu merupakan adik adopsinya. Bak tidak diberi kesempatan untuk berbicara, Makimura malah dijemput malaikat maut. Seseorang yang berkemudi dalam truk menabraknya, menyerang dan memberi tusukan sampai ia tak berdaya. Setelah diperhatikan, orang tersebut memiliki wajah aneh seperti wajah Kurumi. Wajah yang terlihat seperti zombie dengan urat-urat membiru. Kaori yang selamat dari peristiwa itu hanya bisa tertegun melihat kakaknya itu terbunuh. Di waktu yang sama, Ryo yang sedang melanjutkan perjalanannya setelah mengantar Makimura sebetulnya berpapasan dengan truk besar yang menabrak kafe itu. Dan seperti mendapat firasat buruk, setelah Ryo melihat truk itu, tidak lama ia memutar mobilnya dan benar saja, ternyata truk itu telah menabrak kafe yang telah disinggahi Makimura tadi. Ryo berteriak memanggil sahabatnya Makimura. Ia pun masuk ke dalam kafe itu dan menemukan Makimura yang telah sekarat dengan luka tusukan yang sangat parah.
Makimura yang masih hidup pada saat itu langsung mengeluarkan tabung yang dijatuhkan Kurumi pada saat pengejaran dan memberikannya kepada Ryo. Tapi sayang, nyawa Makimura tak terselamatkan dan hanya meninggalkan pesan kalau ia harus menjaga adiknya Kaori. Saeko pun menyelidiki kasus terbunuhnya Makimura. Dia melihat di CCTV kafe tersebut kalau Makimura seperti memberikan sesuatu kepada Ryo sebelum kematiannya. Kasus kematian Makimura ini seperti kasus-kasus sebelumnya, di mana para pembunuhnya seperti hilang kendali dan kemampuannya meningkat. Saeko menduga ini akibat suatu obat-obatan ataukah sebuah virus. Hari berikutnya, Kaori, adik Makimura, mencari Ryo untuk membantunya mencari siapa dalang pembunuh kakaknya tersebut. Namun, Ryo tidak terlalu mempedulikan keinginan Kaori demi kebaikannya. Namun di situ, Kaori tidak putus asa dan mendatangi rumah sekaligus tempat Ryo dan Makimura bekerja. Dia pun mencari barang-barang yang bisa menjadi petunjuk kematian kakaknya. Barang yang pertama ia temukan malah koleksi kartu-kartu nama wanita dengan CD film dewasa. Kaori pun pergi ke lantai dasar rumah Ryo dan menemukan pistol yang biasa kakaknya gunakan. Ryo mengambil pistol tersebut dan menembakkannya ke papan target. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat pembunuh Makimura. Dan pada saat yang sama, Kurumi muncul dan memperhatikan kejadian tersebut. Kurumi pun pergi dan menuju ke tempat tinggalnya untuk beristirahat. Lalu dia membuka ponselnya melihat ada pesan masuk dari Lore Official, meminta Kurumi untuk cosplay brand kosmetiknya. Di lain tempat, di distrik yang bernama Kabukicho Ichibangai, terlihat Ryo sedang berjalan sendirian yang diikuti diam-diam oleh Kaori. Namun Ryo mengetahuinya dan menyuruhnya pergi serta jangan mengganggunya lagi. Namun Kaori tetap ingin mengikuti Ryo sampai dia tahu siapa pembunuh kakaknya. Akhirnya Ryo pun bersedia menunjukkan dunia kerjanya yang sebenarnya. Ryo pergi ke klub malam dan melakukan hal konyol di sana. Tanpa baju dia menari tarian mokori. Namun sebenarnya dia mendatangi klub malam itu untuk menemui bos Akutsu dan mencari informasi tentang kematian Makimura. Ryo pun bertemu bos Akutsu dan bos itu bilang kalau yang membunuh Makimura bukan dari gengnya. Akutsu memberitahu Ryo bahwa saat ini ada orang-orang yang ingin membuat kekacauan di kota. Mereka adalah anak-anak yang kabur dari rumah dan gelandangan. Mereka menghilang beberapa saat dan muncul kembali membuat kekacauan di kota. Mereka mempunyai wajah yang mengerikan dengan urat-urat yang menonjol keluar seperti zombie. Dan orang-orang itulah yang membunuh Makimura. Akutsu memperlihatkan foto Kurumi, gadis yang sedang Ryo cari dan memberitahu Ryo kalau Akutsu pun sedang mencari Kurumi. Karena hanya Kurumi yang menghilang lalu muncul kembali, tapi masih dalam keadaan waras. Akutsu berpikir kalau Kurumi mempunyai informasi siapa dalang di balik semua ini. Namun, Akutsu tidak akan mencari Kurumi lagi dan menyerahkan hal ini kepada Ryo. Akutsu berpesan kepada Ryo agar berhati-hati karena tampaknya mereka melakukan eksperimen obat-obatan yang sangat berbahaya yang membuat orang-orang kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, Ryo dan Kaori pun melihat Kurumi. Mereka mengejar dan menangkap Kurumi. Karena kelelahan berlari, Kurumi pun pingsan dan dibawa oleh Ryo dan Kaori ke tempat Ryo. Pada saat pingsan, Kurumi seperti bermimpi kalau dia dibawa oleh beberapa orang memakai jas dan membawanya ke dalam sebuah mobil. Kurumi melihat sebuah tempat seperti laboratorium yang sedang melakukan eksperimen kepada orang-orang. Mereka menyuntikkan sesuatu ke dalam tangan orang-orang tersebut termasuk Kurumi. Kurumi pun terbangun. Lalu Ryo berbicara bahwa saya diutus oleh kakakmu untuk mencarimu. Namun Kurumi bilang kalau sebenarnya dia tidak punya kakak. Ryo berpesan agar sementara Kurumi tinggal di tempatnya sampai semuanya aman. Di lain tempat, ada beberapa orang memakai jas hitam yang waktu itu menangkap Kurumi sedang menghadap ke seseorang membahas tentang kegagalan menangkap Kurumi untuk kedua kalinya. Seseorang itu berkata
bawakan potongan terakhir. Di akhir pembicaraan, mereka berkata, demi Union. Rio bertemu dengan Saeko dan meminta bantuan kepadanya terkait serum yang diberikan kepada Rio. Dan hasilnya, serum tersebut cocok dengan sampel darah para tersangka yang telah mati, termasuk yang membunuh Makimura. Serum tersebut membuat orang-orang menjadi agresif dan saat efeknya hilang, mereka akan mati. Rio menyebutnya debu malaikat. Saeko berpendapat ada orang yang sengaja menyebabkan kekacauan di Shinjuku. Efek serum ini tidak berhasil kepada Kurumi. Tubuhnya mampu menoleransinya, jadi mereka mencoba menangkap Kurumi hidup-hidup. Kata Saeko, sebenarnya kejadian serupa pernah terjadi 20 tahun yang lalu. Ada seorang pria yang mengamuk dan menyerang polisi, lalu pria tersebut ditembak dan mati. Polisi yang menembaknya adalah ayah Makimura yang bernama Hideyuki Makimura. Dia mengadopsi putri dari pria yang ditembak oleh ayah Makimura, yaitu Kaori. Hideyuki Makimura sudah menyelidiki serum itu bertahun-tahun sendirian, namun tidak pernah menemukan jawabannya. Kaori dan Kurumi sedang berlatih cosplay untuk berpartisipasi dalam acara lomba cosplay Lore Kosmetik dan meminta izin Rio untuk mengikutinya. Namun Rio tidak mengizinkannya karena banyak yang ingin menangkap Kurumi. Kaori memujuk Rio dengan memperlihatkan foto CEO Lore yang membuat mata keranjang Rio tidak bisa menolaknya. The CEO? Kurumi, Rio, dan Kaori akhirnya pergi ke acara itu. Rio sangat senang, dia mendapat melihat cosplay wanita-wanita cantik dan seksi. Di tengah Kurumi sedang melakukan performance cosplay, muncul dua orang yang ingin menangkapnya. Rio berusaha melindungi Kurumi dan berkelahi dengan salah satu penjahat tersebut yang ternyata itu adalah orang yang berpura-pura sebagai kakak Kurumi di cerita awal. Don't keep me waiting for it. Rio berhasil melumpuhkannya dan menyerahkannya kepada Saeko. Pada saat Saeko akan membawa penjahat itu ke kantor polisi, tiba-tiba kepala penjahat itu meledak dengan seketika. Setelah diselidiki oleh Saeko, ternyata tersimpan semacam implan di belakang leher penjahat itu. Di lain pihak, Kurumi yang dititipkan kepada Kaori berhasil dibawa oleh oknum polisi yaitu Deputi Ito dan CEO Lore yang bekerja sama dengan Union. Kurumi dibawa ke sebuah gudang untuk diserahkan kepada Union. Keesokan harinya, Kurumi berada di sebuah laboratorium bersama CEO Lore. Di dalam laboratorium itu terdapat orang-orang yang disekap untuk dijadikan eksperimen. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang pria pimpinan Union dan membunuh CEO Lore dengan membawa kabur Kurumi ke sebuah gudang dan menyekapnya. Rio dan Kaori pun dapat mengetahui keberadaan Kurumi berkat penyadap yang sudah Rio pasang di anting Kurumi. Pada saat dalam perjalanan, Rio ditelepon oleh bos Akutsu memberitahu bahwasannya Lore merupakan perusahaan berkedok kosmetik dari Union. Union merupakan sebuah sindikat yang berasal dari Amerika Tengah yang bernama Union TOP. Rio dan Kaori pun akhirnya tiba di sebuah tempat persembunyian Union di mana Kurumi disekap. Muncullah beberapa orang bersenjata yang berusaha membunuh Rio dan Kaori. Terjadilah baku tembak di sana. Atas keterampilan Rio, mereka pun berhasil dikalahkan. Tiba-tiba muncullah pimpinan Union berhasil menodongkan senjata kepada Kurumi. Dia mengajak Rio untuk bergabung dengan Union, namun tentu Rio menolaknya. Pimpinan itu pun kabur dan membawa Kurumi. Pada saat Rio akan mengejarnya, tiba-tiba muncul dari sebuah peti kemas seorang anak buah Union yang sudah terinfeksi oleh serum untuk melawan Rio. Terjadilah pertarungan yang sengit antara mereka dan Rio berhasil mengalahkannya. Kaori mengejar Kurumi yang sedang disekap dan berhasil menemukannya di lantai atas tempat itu. Namun Kaori masih terhalang oleh kaca. Pimpinan Union itu berkata jikalau ayah Kaori adalah anggota Union, namun dia memutuskan untuk keluar dari Union karena akan memiliki seorang putri. Namun Union malah menjadikannya kelinci percobaan. Serum dari Union yang membuat ayah Kaori menjadi agresif dan hilang kendali.
Ayah Kaori ditembak mati oleh ayahnya Makimura dan kemudian mengadopsi Kaori. He left. Ryo pun datang dan memecahkan kaca penghalang dengan cara menembaknya dan berhasil melumpuhkan pimpinan Union itu. Pada saat pimpinan Union akan menembak Ryo, tiba-tiba implan yang ada di belakang lehernya meledakkan kepalanya dan membuatnya mati. Saeko pun datang bersama petugas kepolisian ke tempat tersebut dan mengamankan Kurumi dan Kaori. Di akhir cerita, Kaori akhirnya menjadi partner baru Ryo alias City Hunter. Dan film pun selesai. Oke, segitu cerita film kita hari ini ya teman film. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk like, komen, dan subscribe channel Resa Aska ini ya teman film. Nantikan kembali di review film kita selanjutnya yang pastinya akan lebih seru dari film-film sebelumnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.